Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 anggota, yakni Saudara Riki Yakub, Riyadil Ilmi, Risma Nur Syahidah, dan yang terakhir adalah Rizky Afif. Di sini kami akan menjelaskan terkait emosi untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah psikologi yang diampu oleh Ibu Tias Febtiana. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan mengenai emosi dari kelompok 7 ini. So, enjoy today's video. Pengertian emosi. Review dari neuroscience atau ilmu saraf, bahwasanya emosi adalah pengalaman subjektif yang melibatkan perasaan, perubahan fisiologis, dan respon perilaku terhadap stimulus tertentu. Emosi mencakup berbagai perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, kecemasan, dan marah, serta dapat mempengaruhi cara individu mempersepsikan dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Hakikat emosi. Hakikat emosi melibatkan pemahaman tentang sifat dasar dan fungsi emosi dalam kehidupan manusia. Beberapa poin yang mencerminkan hakikat emosi. Yang pertama yaitu subjektivitas. Emosi adalah pengalaman subjektif yang dialami secara individu. Artinya, apa yang memicu emosi dan bagaimana emosi itu dirasakan dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Poin yang kedua yaitu multidimensionalitas. Emosi tidak hanya terdiri dari satu dimensi, tetapi melibatkan aspek-aspek seperti komponen fisiologis, seperti perubahan dalam detak jantung atau pernapasan. Aspek yang kedua yaitu evaluasi kognitif, seperti penilaian terhadap situasi. Dan aspek yang terakhir yaitu ekspresi perilaku, semisal ekspresi wajah atau gerakan tubuh. Poin yang ketiga yang mencerminkan hakikat emosi yaitu fungsi adaptif. Emosi diyakini memiliki fungsi adaptif yang penting dalam mempertahankan keselamatan dan kesejahteraan individu. Misalnya, rasa takut dapat membantu individu untuk menghindari bahaya. Sementara, rasa kasih sayang memperkuat ikatan sosial dan dukungan antar individu. Poin yang keempat yaitu dinamika. Emosi adalah fenomena dinamis yang dapat berubah sepanjang waktu sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan internal maupun eksternal individu. Poin yang terakhir dari hakikat emosi yaitu pengaruh sosial dan budaya. Cara individu mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosi dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Nilai, norma, dan harapan budaya memainkan peran penting dalam pemahaman dan ekspresi emosi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan emosi. Ya, semua orang pada awalnya bertingkah seperti anak-anak, ya, ketika mereka masih anak-anak. Namun kemudian ketika mereka mulai tumbuh remaja, mereka terbiasa dengan orang dewasa, bertingkah seperti orang dewasa, beradaptasi dan menjadi dewasa, maka dia akan terlepas dari peran anak-anak. Hal ini adalah ketika seseorang menemukan dirinya dalam situasi sulit. Dan kemudian muncullah kebutuhan seperti kebutuhan identitas diri, individualitas, dan bahkan kemandirian. Mengetahui emosi dengan baik dan mampu mengendalikannya merupakan ciri-ciri orang dewasa dan berkepribadian sudah matang, ya. Namun anak-anak belum mampu melakukannya sehingga sulit bagi anak-anak untuk tetap mengekspresikan emosinya secara berlebihan. Sebaliknya, dari segi emosional, orang dewasa sudah mampu mengelola dan mengendalikan emosinya dengan baik. Sehingga meskipun emosinya sedang tinggi, mereka mampu mengendalikannya tanpa terpengaruh oleh perasaan cemas dan takut. Orang dewasa dapat mengendalikan emosinya agar tidak menyakiti orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang dewasa memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak dan lebih cenderung mengenali emosinya serta mengendalikannya dengan tepat. Ya, ketika Anda menjadi orang dewasa secara emosional, maka akan mampu menekan emosi
dan mengomunikasikannya secara efektif dalam situasi apapun. Nah, di sini ada beberapa ciri gangguan emosional ya, yang seringkali gangguan emosional dikaitkan dengan anak-anak dan remaja. Namun orang dewasa bahkan lansia juga dapat merasakan gangguan ini, yang ditujukan beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu berperilaku sesuai dengan situasi karena kurangnya kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, tidak mampu membangun hubungan pertemanan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mudah terpancing emosinya, seperti mudah marah atau sedih jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Yang keempat, merasa stres atau cemas dari hal-hal kecil. Yang kelima, muncul gejala fisik dalam kondisi tertentu yang muncul ketika ada gangguan emosional. Yang keenam, suka bertindak agresif, destruktif, mengganggu dan sulit diajak kooperatif. Yang keenam, bertindak melanggar aturan atau norma seperti norma sosial, agama, susila, dan hukum. Selanjutnya, macam-macam emosi. Emosi memiliki dua macam, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ialah perasaan positif yang muncul pada diri seseorang, begitupun negatif ialah perasaan yang muncul pada diri seseorang. Contoh energi positif ialah perasaan senang, cinta, bahagia, dan kagum. Sedangkan perasaan negatif ialah benci, marah, sedih, dan takut. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya energi positif ini dipupuk dan dikembangkan, sedangkan energi negatif dikelola agar emosinya tidak meledak-ledak. Beberapa macam emosi. Emosi marah ialah apabila ada hal-hal yang mengganggu aktivitas seseorang untuk menuju tujuannya, sehingga menyalurkan amarahnya karena ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan. Takut, perasaan yang mendorong individu untuk menjauhi dan menghindari hal tersebut. Cinta, dalam buku The Art of Loving, Erich Fromm mengatakan, cinta adalah suatu alat untuk mengatasi keterpisahan manusia sebagai pemenuhan kerinduan atas kesatuan. Benci, emosi yang merasakan ketidaksukaan akan hal-hal yang tidak membuatnya bahagia atau hal-hal yang dapat membuatnya terluka. Depresi, emosi ini muncul ketika seseorang tertutup dan hanya meluapkannya di dalam dirinya saja. Gembira ialah ekspresi dari perasaan yang terbebas dari ketegangan dan melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Cemburu ialah bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurangnya rasa percaya diri dan takutnya kehilangan rasa kasih sayang dari seseorang. Khawatir, emosi ini muncul akibat rasa takut yang tidak memiliki objek yang jelas. Malu, biasanya karena seseorang merasa telah melakukan sesuatu yang mempertaruhkan harga dirinya. Sedih, emosi ini dirasakan ketika seseorang mengalami hal-hal yang mengecewakan atau merasa kehilangan atas sesuatu yang dicintai. Yang kedua, ciri-ciri emosi. Nanashaldi Sukmadinata mengemukakan 4 ciri emosi, yaitu pengalaman emosional yang bersifat pribadi dan subjektif. Ini adalah pengalaman penting pada diri seseorang untuk melihat pertumbuhan perasaan segala macam emosi. Pengalaman emosi terkadang berlangsung tanpa disadari dan tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Adanya perubahan aspek jasmania. Contoh, ketika seseorang marah, maka perubahan yang paling kuat ialah terjadi di debar jantungnya dan pernafasannya. Yang ketiga, emosi diekspresikan dalam perilaku. Emosi yang dihayati oleh seseorang diekspresikan dalam perilakunya, dan ekspresi emosi ini dipengaruhi juga oleh pengalaman, belajar, dan kematangan. Yang terakhir, emosi sebagai motif. Motif merupakan suatu tenaga yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi, motif dan emosi ini adalah dua konsep yang berbeda. Motif bergantung pada adanya perubahan dalam irama psikologis, emosi lebih bergantung pada situasi yang dapat merangsang dan arti signifikan personalnya bagi individu. Yang ketiga, faktor penyebab emosi.
Emosi seseorang muncul karena adanya sesuatu yang dirasakan oleh suatu individu. Mereka merasa tidak puas, benci terhadap diri sendiri, serta tidak bahagia. Faktor eksternal dari penyebab emosi ialah merasa tidak terpenuhi kebutuhan fisik mereka secara layak, sehingga timbul ketidakpuasan, kebencian terhadap apa yang dialami. Merasa dibenci, tidak dimengerti, disia-siakan, dan merasa tidak diterima oleh siapapun. Merasa lebih banyak dibantah, dihina, serta dipatahkan daripada disayang, disokong, dan ditanggapi, khususnya ide-ide mereka. Merasa tidak mampu dan bodoh, merasa tidak menyenangi kehidupan keluarga mereka yang mungkin saling bertengkar, pemarah, atau bercerai, serta kasar. Merasa menderita karena dibanding-bandingkan dengan saudaranya secara tidak adil. Dan sedangkan faktor eksternalnya, menurut Hurlock dan Cole, faktor yang dapat mempengaruhi emosi negatif adalah orang tua dan guru memperlakukan mereka seperti anak kecil, membuat harga diri mereka dilecehkan. Apabila dirintangi, anak membina keakraban dengan lawan jenis. Terlalu banyak dirintangi daripada disokong akan cenderung mendorong mereka untuk mengekspresikannya dengan cara menentang dan bertindak merusak. Disikapi secara tidak adil, merasa kebutuhannya tidak terpenuhi padahal orang tuanya mampu, dan yang terakhir, merasa disikapi secara otoriter. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan pada tubuh saat terjadi emosi. Jika terjadi emosi yang kuat terhadap diri sendiri maupun diri orang lain, seringkali kita menyadari perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Jika mengutip dari Surya Brata pada 1991, beliau menyebutkan bahwa ada 8 perubahan yang akan terjadi pada diri manusia ketika sedang mengalami emosi yang kuat. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit akan meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah bertambah cepat ketika sedang marah. Yang ketiga, denyut jantung akan bertambah cepat bila sedang terkejut. Yang keempat, pupil mata membesar bila mengalami rasa sakit dan marah. Yang kelima, liur akan mengering bila takut dan tegang. Yang keenam, bulu roma akan berdiri bila mengalami ketakutan. Yang ketujuh, otot ketegangan dan ketakutan menyebabkan otot menegang dan bergetar atau bisa dibilang tremor. Yang kedelapan yaitu komposisi darah akan pucat berubah. Baik, selanjutnya itu pengendalian emosi. Yang pertama, pentingnya pengendalian emosi. Emosi memang berfungsi sangat penting dalam kehidupan manusia karena emosi bisa membantu dalam menjaga diri serta kesinambungan hidup manusia. Tetapi jika manusia emosi secara berlebih akan membahayakan dirinya, baik secara fisik maupun psikisnya. Maka dari itu manusia harus mengendalikan emosi agar tetap stabil. Yang kedua yaitu model-model pengendalian emosi. Pengendalian emosi dapat dibagi beberapa model. Yang pertama, model pengalihan atau bisa dibilang displacement. Keharusan pada manusia di bumi adalah berinteraksi dengan lingkungan alam maupun dalam bersosial. Karena hakikat manusia membutuhkan oksigen, air, sumber makanan, dan kenyamanan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan primer itu, manusia pun harus menerus melakukan eksplorasi. Manusia juga membutuhkan pihak lain demi terciptanya interaksi yang intens dengan lingkungan sosial. Salah satu langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah mengalihkan atau dismomen emosi, baik secara katarsis, manajemen anggur asam, maupun jikuwo. Model selanjutnya yaitu model penyesuaian kognisi. Penyesuaian kognisi atau cognitive adjustment merupakan cara yang bisa dipakai untuk menilai sesuatu menurut paradigma subjek yang dapat disesuaikan dengan pemahaman yang dikehendaki, antara lain dalam bentuk atribusi positif, empati, dan altruisme. Model selanjutnya yaitu model coping. Coping, kata ini bermakna menanggulangi, menerima, atau menguasai segala sesuatu yang terjadi dan bersangkutan dengan diri kita seharusnya dihadapi dan ditanggulangi sesuai kemampuan yang ada. Model yang terakhir yaitu model lain-lain. Model lain-lain terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama regresi, yang kedua resepsi dan supresi, yang ketiga relaksasi, yang keempat penguatan.